Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan politik dan sosial ekonomi Hindia Belanda memasuki awal abad 20. Jadi, pada awal abad ke-20 menandai babak baru dalam sejarah Hindia Belanda. Periode ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang politik dan sosial ekonomi. Perubahan-perubahan ini didorong oleh sejumlah faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Perubahan politik. Yang pertama adalah munculnya organisasi nasional. Munculnya organisasi nasional ini yang pertama adalah Budi Utomo. Organisasi ini menjadi pionir dalam pergerakan nasional Indonesia, didirikan pada tahun 1908. Budi Utomo awalnya berfokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan, namun kemudian terlibat dalam aktivitas politik. Kedua, Sarekat Islam. Organisasi ini memiliki basis massa yang luas dan menjadi kekuatan politik yang signifikan. Sarekat Islam tidak hanya memperjuangkan kepentingan ekonomi kaum pribumi, tetapi juga terlibat dalam gerakan nasional. Yang kedua adalah politik etis. Dalam politik etis ini memiliki 2 poin. Yang pertama adalah kebijakan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan ini sebagai bentuk pembenaran atas penjajahan. Politik etis berfokus pada 3 bidang utama, yaitu irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Yang kedua adalah dampak. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan ini tidak terlepas dari kepentingan kolonial. Pendidikan yang diberikan masih terbatas dan tidak merata. Jadi, kebijakan politik etis diterapkan Belanda di Indonesia sejak 1901 hingga 1942. Kebijakan ini merupakan bentuk balas budi Belanda kepada rakyat pribumi Indonesia. Politik etis memungkinkan memperluas kesempatan pendidikan menengah bagi penduduk asli Indonesia. Politik etis memungkinkan memperluas kesempatan pendidikan menengah bagi penduduk asli Indonesia. Yang ketiga adalah pergerakan nasional yang meningkat. Dalam pergerakan nasional meningkat ini memiliki 2 poin. Yang pertama adalah semangat nasionalisme. Munculnya kesadaran nasional semakin kuat, terutama di kalangan pemuda terpelajar. Dan yang kedua adalah tuntutan kemerdekaan. Pergerakan nasional mulai menuntut kemerdekaan dan perbaikan nasib rakyat. Perubahan sosial. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi ini memiliki 2 poin. Yang pertama adalah ekspor komoditas. Hindia Belanda menjadi penghasil komoditas utama di dunia seperti kopi, teh, gula, dan karet. Yang kedua adalah perkembangan perkotaan. Kota-kota besar seperti Batavia dan Surabaya mengalami pertumbuhan yang pesat. Yang kedua adalah perbedaan kelas sosial. Dalam perbedaan kelas sosial ini memiliki 2 poin. Yang pertama adalah jurang pemisah. Jadi terdapat jurang pemisah yang sangat besar antara golongan pribumi, Tionghoa, dan Eropa. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja. Buruh perkebunan dan pabrik seringkali mengalami eksploitasi. Yang ketiga, perkembangan pendidikan. Dalam perkembangan pendidikan ini juga memiliki 2 poin. Yang pertama adalah pendidikan barat. Pendidikan barat mulai diperkenalkan meskipun masih terbatas pada golongan tertentu. Yang kedua adalah munculnya intelektual. Pendidikan melahirkan generasi intelektual yang menjadi motor penggerak pergerakan nasional. Jadi, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama, kontak dengan dunia luar. Perkembangan transportasi dan komunikasi mempermudah kontak dengan dunia luar, sehingga mempercepat proses perubahan. Dan yang kedua, mempengaruhi ideologi Barat. Ide-ide seperti nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme menyebar di Hindia Belanda. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi global. Fluktuasi ekonomi dunia berdampak pada kondisi ekonomi Hindia Belanda.
Jadi, kesimpulan dari pertumbuhan dan perkembangan politik dan sosial ekonomi Hindia Belanda memasuki awal abad ke-20 adalah jadi, pada awal abad ke-20 merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Hindia Belanda. Pertumbuhan organisasi nasional, kebijakan politik kolonial, dan perkembangan sosial ekonomi saling terkait dan membentuk lanskap politik yang dinamis. Perubahan-perubahan ini menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.